Ya. Pertobatan dan penyesalan itu dibagi lagi dua bagian. Secang, pertobatan dalam bentuk. Yang kedua ada licang, pertobatan yang sejati. Pertobatan dalam wujud atau bentuk. Kalau orang sudah melanggar sila, dia harus menemui anggota sangga atau para anggota sangga ya. Dia mengakui kesalahannya dan dia memohon pertobatan. Atau dia menghadap, kalau nggak ada biku sangga, dia cari patung Buddha di hadapan altar, dia bertobat dan menyesal. Kalau keluar air mata, itu pertobatan rendah. Kalau keluar air mata dan keringat, itu pertobatan menengah. Kalau keluar air mata, keluar keringat, dan keluar darah, pertobatan tingkat tinggi. Ini sangat baik. Bagaimana? Banyak wensu seribusan. Dulu dia tahu niden, dia buang anak, egosin, sehingga dikatakan mati kamu masuk neraka. Dia bagaimana? Dia menyesal, dia bertobat, dia melayani para biku sangga. Dia tangannya tiap hari dia tusuk pakai jarum. Dia tulis itu ucapan yang Buddha di dalam kitab suci. Dia mengeluarkan darah untuk pertobatan dan penyesalan. Bisa juga Anda berdana donor darah. Karena perbuatanku telah menyakitkan banyak orang. Sekarang dengan darahku, aku akan membayar semua kesalahan ini. Tentu di sini kalau kita ya sampai cangkui ya, kita punya pori-pori keluar darah-darah kecil, halus-halus merah-merah. Ada orang saking apa itu huike ya, tamo jusi punya murid yang kedua, karena kehidupan masa lalu sering membunuh, sering menyakiti orang-orang. Dia setelah ketemu tamo jusi, dia buntungin tangannya, salju pun semua merah. Ini melakukan pertobatan tingkat tinggi. Bisa nggak kita demikian? Di toilet aja udah sakit. Gimana kalau kita ya? Oleh karena itu dulu-dulu yang itu seperti Sina Hosa, karena anak tunggal dia dilarang oleh orang tuanya jadi suhu, tapi dia nekat jadi suhu. Orang tuanya itu papanya minum arak sampai mati. Dia menyesal dan dia juga susah hati. Bagaimana? Dia mengelilingi Utaisan, gunung Utaisan di Jungpo selama 5 tahun sampai untuk membalas budi orang tua, untuk menolong orang tua. Banyak anak-anak demikian. Secang ya, pertobatan dalam wujud. Banyak orang yang melakukan pertobatan ini dengan wujud. Contohnya baca tabe pao chan, jingdu pao chan, samei sui chan, atau liang wang pao chan, atau katakan itu sui lu fa fei. Ini masih bisa terulang lagi perbuatan bodoh dan jahat kita, karena dalam wujud sumbernya belum dihilangkan. Sumber dari perbuatan bodoh dan jahat itu di mana? Di hati. Jadi oleh karena itu banyak wihara-wihara selalu melakukan pertobatan supaya apa? Karma buruknya jadi ringan, tapi besok buat lagi. Ya lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, Li Chan adalah pertobatan yang sejati, yaitu dimulai dari hati. 追崇性起讲性参，性若灭世最以往，性妄最灭了即空，是字名为正忏悔。Karma buruk datang dari aktivitas hati.
Begitupun pertobatan harus dimulai dari hati. Bila hati sudah lenyap, maka karma buruk pun menjadi lenyap. Bila karma buruk sudah lenyap, aktivitas hati sudah tiada. Inilah pertobatan sejati. Bisa nggak kamu tiap hari ini info? Kalau kondisi datang, contohnya tamu datang, kita layani dia. Tamunya sudah pergi, sambil bekerja kita info. Apalagi orang kalau bekerjanya cuma nyapu, cuci piringnya, kerjaan yang sudah tidak banyak pikiran, itu gampang siusi. Orang yang banyak pekerjaannya melalui pikiran, itu istirahat harus panjang karena capek di pikiran. Orang itu harus banyak info supaya meredakan ketegangan. Terus menetralisirkan kita punya pikiran-pikiran ini yang dulunya egois, orang dagang pasti mau untungkan. Tentu kita selalu berbicara untung dan rugi, tapi sampai ke rumah jangan lagi urusan kantor dibawa ke rumah. Saat di rumah mandi, bersihkan pikiran-pikiran ini sehingga malam enak tidur. Banyak orang sulit tidur karena ketegangan, mau cari untung, persaingan dagang, dia bawa sampai malam.